Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang 27 September 2020. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, juga kepada siapapun yang mengikuti ibadah kami saat ini, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Tidak terasa, minggu ini kita sudah memasuki minggu terakhir bulan Kitab Suci. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca setiap hari semakin mengokohkan iman kita dalam mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus Oikumene 4 Oktober 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan melihat sebuah tayangan video yang merupakan kerinduan dari anak-anak Tuhan dalam pelayanannya. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Jemaat terkasih, ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Bersama kita mengawali ibadah, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Dengan rasa bahagia, kita masuk dalam peribadahan ini. Ia berkenan menyambut kita yang merindukan hadirat-Nya. Mari kuduskan ibadat dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal. Salam bagimu, saudara-saudariku, damai Tuhan bersamamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini kita terima dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 bagian A yang dituliskan kepada kita semua. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. PKJ nomor 2 kita nyanyikan 2 kali.
Jemaat kekasih Tuhan, kita mengakui bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan segala kebaikan dan keindahan. Kita mengamini bahwa hidup ini adalah apa yang indah yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, sesungguhnya layak bagi kita untuk terus memuji, mengagungkan, dan muliakan Tuhan yang telah menciptakan keindahan bagi kita. Namun mari saudara-saudara kita melihat diri kita. Apakah sepanjang hidup ini kita telah mensyukuri kebaikan dan keindahan yang Tuhan berikan? Apapun itu. Jika kita meyakini bahwa dunia ini adalah dunia yang diciptakan Allah dengan segala keindahannya, maka sesungguhnya di situ kita boleh mengecap dan menikmati kebaikan dan keindahan Tuhan. Sering dalam keseharian kita, sengaja atau tidak, kita tidak mensyukuri kebaikan itu. Oleh karena itu, mari pada saat ini kita mengakui akan dosa, kesalahan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami sapa, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menghampiri tahta-Mu mengucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan atas hidup kami. Engkau adalah Allah yang telah menyatakan segala kebaikan di dalam hidup kami. Apapun juga yang kami alami dan apapun juga yang telah kami hadapi, semuanya ada dalam rangka kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami. Sebagaimana Engkau menciptakan dunia dengan segala keindahannya, demikian pula Engkau menata kehidupan kami dengan segala keindahannya. Dan mohon pengampunan-Mu ya Allah, jika dalam hidup ini kami sering mengeluh dengan kehidupan kami, dan sering mengabaikan akan keindahan yang sudah Engkau berikan. Karena inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sering sekali terbatas dalam memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dan terbatas memahami apa yang menjadi rencana-Mu. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, ketika kami menyadari akan keberadaan diri kami masing-masing, sekali lagi mohon belas pengasihan-Mu atas kami, ampunilah kami. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni kelalaian kami yang sering tidak bersyukur atas keindahan hidup yang Engkau berikan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang mendengar apa yang diungkapkan pengakuan dosa kami, dan percaya Engkau mau mengampuninya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita menegaskan pengakuan dosa kita dengan kita ungkapkan satu nyanyian Kidung Jemaat 371 bait 1 dan 2. Yesus.
yang baik itu mendengar ungkapan pengakuan dosa kita dan ia memberitakan kepada kita berita pengampunan. Menurut Kolose pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. PKJ nomor 38 bait 1 dan bait yang kedua. Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan. Mari bersama-sama kita memohon Allah sendiri berkarya di dalam doa untuk pembacaan dan permenungan akan firman-Nya. Bapa yang di sorga, biarlah pada saat ini kami memberikan hati kami sebagai tempat yang terbaik bagi benih-benih firman yang akan Engkau taburkan. Janganlah biarkan hati kami menjadi tanah yang tandus dan tak memiliki daya dukung bagi pertumbuhan benih-benih firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya firman yang ditaburkan dapat tumbuh dan bertunas, dan pada waktunya akan berbuah di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah yang muliakan nama Bapa di sorga. Tolonglah kami ya Allah, oleh kuasa Roh Kudus, untuk menjadi pendengar dan pemberita yang melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan ada dua perikop yang saling berkaitan, yaitu dari Injil Matius pasal 21, ayat 23 sampai dengan 32, yang demikian bunyi kesaksiannya. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Matius 21, ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya.
dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka yang memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jikalau demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu?" Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Penulis sejarah terkenal, Susan Blackburn. Ia menulis buku Jakarta Sejarah 400 Tahun. Ia mendeskripsikan dalam buku itu begini, bahwa orang-orang Tionghoa itu sudah ada di Nusantara jauh sebelum Belanda dan VOC-nya masuk ke Nusantara. Orang-orang Tionghoa itu jauh lebih dulu masuk Nusantara. Dan ketika Belanda masuk dengan VOC-nya, orang-orang Tionghoa ini dijadikan partner dagang mereka. Dalam kenyataannya ditunjukkan dalam deskripsi yang ditulis oleh Susan Blackburn itu, bahwa orang-orang Belanda secara khusus adalah VOC, itu menempatkan orang-orang Tionghoa itu secara khusus dalam kedudukan mereka sebagai penjajah di negeri ini. Orang-orang Tionghoa ini diberi kesempatan untuk duduk pada level kedudukan di mana mereka lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang Eropa, tetapi mereka
tempatkan pada posisi lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang bumi putra atau orang-orang pribumi. Nah, penempatan ini saudara-saudara mengakibatkan kecemburuan pribumi atas orang-orang Tionghoa. Dan ini dibiarkan saja oleh VOC, oleh orang-orang Belanda, supaya kalau pada akhirnya mereka berbenturan sendiri. Pak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa hubungan antara orang-orang Belanda dan orang-orang Tionghoa itu adalah hubungan yang sangat baik karena mereka adalah partner dagang. Tapi hubungan yang baik ini tidak berlangsung lama, saudara-saudara. Pada Oktober tahun 1740, ada pemberontakan petani-petani Tionghoa. Mereka adalah orang-orang yang berada di Batavia dan sekitar Batavia. Mereka berbaris menuju kota dan membawa senjata mereka, yang itu adalah senjata buatan mereka sendiri. Pada saat itu, saudara-saudara, Gubernur Jenderal Belanda menyerukan pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa. Mengeluarkan surat perintah untuk membantai, membunuh orang-orang Tionghoa. Ini terjadi, saudara-saudara, setelah pemberontakan itu, artinya pemberontakan orang-orang Tionghoa itu menewaskan 50 tentara Belanda. Oleh karena itu diserukan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu, bunuh orang-orang Tionghoa. Dan ini, saudara-saudara, keadaan ini diperparah oleh sentimen pribumi atau sentimen bumi putra, yang pada awalnya mereka sudah iri dengan kedudukan orang-orang Tionghoa. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya orang-orang pribumi, orang-orang bumi putra itu bekerja sama dengan Belanda untuk membantai orang-orang Tionghoa. Ini yang terjadi. Dan peristiwa berdarah-darah ini, saudara-saudara, ini kemudian terkenal dengan istilah geger pacinan. Jadi istilah geger pacinan ya bersumber dari peristiwa seperti yang saya ungkapkan di depan. Yang pada saat itu, saudara-saudara, 6.000 sampai 7.000 rumah orang-orang Tionghoa di Batavia dan sekitarnya itu dibakar habis. 500 orang Tionghoa itu dipenjara, ditahan di balai kota, dan setiap hari di antara mereka diambil satu persatu dan dibantai oleh Belanda. Selama sepekan, saudara-saudara, Batavia terbakar. Kanal-kanal banjir darah. Dan ini adalah sebuah kenyataan tragis, yang pada akhirnya, saudara-saudara, 10.000 orang itu mati. Sebagian besar adalah orang-orang Tionghoa. Ini pada tahun 1740. Pak Ibu dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Geger pacinan ini memberikan kepada kita isyarat yang jelas. Jika kebencian antar kelompok yang berbeda itu dipelihara, jika kebencian antar kelompok itu dilestarikan, maka akan melahirkan ketegangan, bukan tidak mungkin kemudian akan melahirkan tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di Batavia tahun 1740. Di negeri ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di Indonesia ini, tampaknya kebencian karena bersumber dari perbedaan rasial Tionghoa dan pribumi itu terus dan terus dihembuskan. Bahkan sampai saat ini, geger-geger pacinan yang lain yang menyusul di tahun-tahun selanjutnya, termasuk juga tahun 90-an, kita tahu. Ini berakar dari peristiwa ini. Bayangkan ratusan tahun. Tapi itu masih memiliki dampak sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita mengakui di dalam kehidupan kita, perbedaan sesungguhnya adalah sebuah kenyataan. Sejak Allah menciptakan dunia ini, perbedaan itu memang sudah ada. Allah sendiri menciptakan perbedaan-perbedaan itu.
Ketika dunia yang pada awalnya dunia yang kacau balau, kemudian Allah memilahnya. Allah menciptakan dunia yang baru selama 6 hari. Ada petang, ada siang, ada pagi. Kalau kita boleh mengatakan dalam bahasa sekarang, ada gelap, ada terang. Ada binatang yang hidup di air, ada yang binatang yang hidup di udara. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang berbeda yang merupakan bagian dari penciptaan. Dan ketika penciptaan itu selesai, saudara-saudara, Tuhan melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 bagian A, dan Allah melihat semuanya itu adalah baik. Semuanya itu baik, semuanya itu indah. Dan kita mengamini sudah di dalamnya, tentu juga menegaskan perbedaan-perbedaan yang menjadi bagian dari ciptaan itu. Yaitu bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah bagian dari keindahan yang Tuhan ciptakan. Meski dalam perspektif Kejadian, saudara-saudara, kenyataan perbedaan di dunia ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Namun saja kita tahu selalu saja ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak suka dengan perbedaan. Lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara, ketika mereka mengajarkan kebencian terhadap yang berbeda. Benci agama yang berbeda, benci keyakinan yang berbeda, benci suku yang berbeda, benci pilihan politik yang berbeda, benci tujuan yang berbeda, benci gereja yang berbeda, misalnya saja. Dan ketika ketidaksukaan, bahkan kebencian terhadap perbedaan ini terus dilestarikan dalam pengajaran saudara-saudara, maka kehadiran yang berbeda itu pasti tidak akan direstui. Kehadiran yang berbeda itu pasti tidak akan disukai. Yang berbeda itu meresahkan. Yang berbeda itu mengancam. Yang berbeda itu membahayakan. Yang berbeda itu pada akhirnya perlu disingkirkan. Apapun juga dan bagaimanapun juga caranya. Dan kita tahu, saudara-saudara, inilah saudara-saudara pemikiran-pemikiran kaum radikal yang ada di sekitar kita. Sing tidak sama, apa yang tidak sama, itu harus disingkirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Ketidaksukaan terhadap perbedaan itu juga ditunjukkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi atau tua-tua Israel terhadap Yesus. Kita tahu Yesus itu memang orang Yahudi, ya. Ia orang Israel, ya. Tetapi Yesus itu bukan dari kelompok mereka. Yesus bukan golongan dari kelas mereka. Mereka memandang Yesus itu orang di luar mereka. Dan karena pandangan inilah, saudara-saudara, mereka menggugat kapasitas Yesus yang pada saat itu mengajar di Bait Allah. Mari perhatikan bacaan kita, ayat yang ke-23. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Itu yang diungkapkan kepada Yesus pada saat itu. Yang sebenarnya itu tidak lebih dari gugatan mereka terhadap kapasitas Yesus sebagai pengajar di Bait Allah. Bagi mereka, saudara-saudara, Bait Allah itu adalah wilayahnya. Bait Allah adalah wilayah imam-imam kepala. Bait Allah itu adalah wilayah tua-tua Yahudi. Yesus tidak punya hak mengajar di Bait Allah. Hanya mereka lah yang punya hak mengajar di Bait Allah. Oleh karena itu mereka menggugat Yesus dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan itu? Dan kita tahu, saudara, selanjutnya terjadi konfrontasi di antara mereka. Konfrontasi para imam pada Yesus yang telah terlihat dalam rangkaian bacaan kita mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-27.
diungkapkan dengan jelas. Konfrontasi ini memberikan kepada kita sebuah indikasi perbedaan yang tajam. Yesus itu tidak disukai kehadirannya. Meski yang diajarkan itu adalah apa yang benar atau kebenaran. Mereka tidak peduli dengan kebenaran Yesus. Yang mereka pedulikan hanyalah kebenaran mereka sendiri. Tentu pada saat itu saudara-saudara, para imam kepala dan tua-tua Yahudi berpikir, sikap mereka yang membenci Yesus itu adalah sikap yang benar. Mereka juga berpikir bahwa sikap mereka menyerang Yesus itu adalah sikap yang seharusnya. Karena mereka tahu satu kebenaran yang ada dalam pemikiran mereka. Yang jelas bahwa imam-imam kepala lah yang punya hak untuk mengajar di bait Allah. Sedangkan Yesus itu bukan dari golongan imam. Inilah satu-satunya kebenaran yang mereka pahami. Oleh karena kemudian mereka menggugat Yesus dengan pertanyaan itu. Mereka memprotes Yesus, mereka menyerang Yesus, dan mereka ingin Yesus itu secara langsung pergi dari tempat itu. Karena kebenaran yang mereka percaya inilah saudara-saudara, mereka itu menolak dan membenci kebenaran yang lain. Kebenaran yang berbeda dengan kebenaran yang menjadi pemahamannya. Kebenaran yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Dan dalam hal ini adalah kebenaran Yesus. Mereka tahu sebenarnya Yesus itu benar, ya. Mereka tahu. Tapi mereka tidak mau mengakuinya. Mari perhatikan saudara-saudara. Ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ini menjadi pernyataan yang jelas. Mengapa saya mengatakan bahwa mereka tahu bahwa Yesus itu benar. Dikatakan kepada kita. Pada saat itu Yesus bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa mereka sebenarnya tahu kebenaran Yesus. Apa yang diajarkan Yesus itu benar. Dan mereka tahu kapasitas Yesus. Begitu. Tapi mereka tidak mau mengakuinya. Mereka tidak mau mengakuinya. Dan kita boleh mengatakan ini sebuah dialog kelas atas dalam pemahaman orang-orang yang ada pada saat itu. Sampai pada akhirnya Yesus sendiri tidak memberi jawab dari kuasa apa atau dengan kuasa apa ia mengajar di bait Allah itu. Ayat 25 dan 27 itu juga menegaskan kepada kita bahwa mereka, tua-tua Yahudi itu, lebih suka memusuhi Yesus daripada mengakui kebenaran yang ada pada dirinya. Bagi mereka, perbedaan klaim kebenaran itu mengancam mereka. Oleh karena itu, kemudian mereka lebih suka menganggap Yesus itu sebagai musuh mereka. Dan menyerang Yesus dengan apa yang ditanyakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari sekarang kita mencoba membayangkan begini. Bagaimana kalau yang berbeda itu saling bekerja sama? Bayangkanlah orang-orang dengan keyakinan yang berbeda itu bekerja sama mengatasi masalah ekologi, masalah ekonomi, atau masalah lingkungan hidup, atau masalah sosial yang ada, yang sedang berkembang. Bagaimana kalau gereja-gereja yang berbeda itu kemudian bekerja sama memperjuangkan kebebasan beribadah misalnya, atau agama-agama yang berbeda itu bekerja sama untuk satu masalah kemanusiaan yang begitu mendasar di negeri ini misalnya. Bukankah itu akan lebih baik? Bukankah itu akan lebih indah
dibandingkan dengan mengedepankan perbedaan-perbedaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Geger pacina, sekali lagi geger pacina, itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Andaikan saja orang-orang Tionghoa dan orang-orang Bumi Putra itu saat itu melihat yang sebenarnya mereka harus lawan adalah ketidakadilan dan pemecah belahan yang dilakukan oleh penjajah. Demikian pula saudara-saudara para imam dan tua-tua Israel. Sebenarnya mereka tidak perlu menyerang Yesus. Kalau mereka sadar bahwa tujuan mereka adalah menghadirkan kehendak Allah. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya dengan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya. Klaim kebenaran mereka berbeda, ya. Tapi tujuan mereka sama, yaitu menghadirkan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menghayati akan peristiwa yang dinyatakan kepada kita dalam bacaan kita saat ini. Dan hari ini kita diingatkan bahwa kita akan mengakhiri penutupan bulan Kitab Suci. Atau kita akan mengakhiri bulan Kitab Suci pada minggu ini. Dan di akhir penutupan bulan Kitab Suci ini kita diingatkan supaya kita percaya bahwa Allah itu punya rencana yang indah untuk semua ciptaannya. Sebagaimana peristiwa penciptaan terjadi. Kita percaya itu. Rencana Allah yang indah atas kehidupan ini adalah rencana damai sejahteranya. Yang itu tidak akan terwujud kalau kelompok-kelompok yang berbeda atau pribadi-pribadi yang berbeda itu membela kebenarannya mereka sendiri-sendiri dan saling bermusuhan karena perbedaan itu. Tapi rencana indah yang Allah nyatakan kepada dunia ini akan terwujud, saudara-saudara. Kalau kita yang berbeda, sekali lagi, kalau kita yang berbeda, itu saling membuka diri, kemudian saling berangkulan, dan berjalan bersama menuju kehendak Allah, atau berjalan bersama menghadirkan kehendak Allah. Ini tugas kita. Tugas yang harus kita jalani mulai hari ini, saat ini. Sadari bahwa kita berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Dalam segala macam eksistensi. Tapi tugas utamanya sama. Mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dunia ini. Dalam bahasa kita yang sederhana, kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, di mana kita hidup, sekalipun kita ada dalam perbedaan. Amin. Kita mengambil saat hening.
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Vokal grup Madu Suara akan mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan dan jemaatnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Mari bersama-sama kita kembali menghampiri Tuhan, kita berdoa. Kita akan angkat syafaat kita. Bapa yang di sorga, kembali pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu mengucapkan syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kami bangun ibadah kami pada saat ini. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Lebih-lebih Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami dengan keluarga kami dan dengan Tuhan. Biarkanlah apa yang boleh kami rasakan akan membawa kami pada pengenalan yang benar tentang kebaikan Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami dan persekutuan kami. Kami juga lebih bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu atas kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta dan pendengar, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman. Mengucap syukur untuk apa yang Engkau wartakan bagi kami, di mana Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami masing-masing memang adalah pribadi-pribadi yang berbeda seperti dunia yang Engkau ciptakan dengan berbeda. Tapi dalam perbedaan itu sudah Engkau menyatakan ada yang indah dan keindahan itu dibangun dari perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu izinkanlah kami untuk dalam perjalanan hidup kami ini saling berangkulan sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain untuk terus dan terus belajar mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Supaya tidak pernah lagi terjadi geger pacinan di dalam kehidupan kami. Tapi kami bersama-sama belajar hidup dalam satu persekutuan kudus sekalipun kami berbeda. Mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami. Engkau cukupkan seluruh kebutuhan hidup kami ya Tuhan, sebagai keluarga. Dan di dalam keluarga ini juga biarkanlah kami akan terus dimampukan untuk bertumbuh, saling mencintai, saling mengenal satu dengan yang lain. Lebih dari itu kami akan boleh menopang satu dengan yang lain untuk menciptakan damai sejahtera yang Engkau janjikan bagi kami. Kalau dalam kehidupan keluarga kami ada pergumulan-pergumulan, maka kami percaya Engkau juga akan terlibat di dalamnya membantu kami supaya kami boleh keluar dari pergumulan itu. Bapa di sorga, Engkau mengajarkan kepada kami harus mencintai satu dengan yang lain. Bagaimana kami harus memaafkan satu dengan yang lain. Bagaimana kami harus hidup berangkulan satu dengan yang lain sebagai keluarga. Terima kasih Tuhan untuk ikatan keluarga yang Engkau nyatakan bagi kami. Dan mampukan pula pada saat ini kami anak-anak-Mu menghayati akan kehidupan keluarga besar kami. Gereja Kristen Jawetan, GKJW Jemaat Malang, mampukan kami juga untuk melakukan hal yang sama, hidup saling peduli satu dengan yang lainnya. Hidup saling membantu, hidup saling menopang. Sekalipun kami sadar tidak mudah bagi kami pada saat ini. Ketika wabah COVID melanda kami, melanda dunia di mana kami hidup ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan tetap menyatukan kami sebagai satu persekutuan kudus. Supaya kami boleh melakukan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Kegiatan pelayanan yang ada, kami juga serahkan kepada Tuhan. Siapapun juga yang Engkau pilih untuk bekerja dalam ladang Tuhan, di gereja Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk bertanggung jawab. Dan lebih dari itu, berikan kepada kemampuan untuk memiliki visi yang baik, visi yang jauh melangkah ke depan untuk kehidupan persekutuan kami, sehingga persekutuan ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat. Bukan hanya saat ini, tapi juga sampai Maranatha. Berdoa pula untuk setiap pergumulan umat-Mu yang pada saat ini ada dalam sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan merawat, Tuhan yang akan menopang. Yang ada dalam kepedihan hati, Tuhan yang akan memberikan penghiburan, Tuhan yang akan menguatkan. Yang ada dalam kelemahan secara fisik, Tuhan sendiri yang akan menopang. Dan Tuhan yang akan meneguhkan harapannya. Saudara kami yang ada dalam belenggu nafsu duniawi dan kejahatan, Tuhan yang memberikan kebebasan, memberikan roh kemerdekaan dalam karya Roh Kudus. Supaya saudara kami semuanya boleh hidup dalam kemerdekaan yang ada di dalam Tuhan kami Kristus. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan pribadi kami, kehidupan rohani kami, Tuhan yang menjagai.
Biarkanlah kami tetap memiliki kehendak yang kuat untuk hidup dalam keakraban dengan Tuhan melalui doa yang kami ungkapkan dan pujian-pujian yang kami ungkapkan kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk peduli bahwa kami harus merawat kehidupan spiritualitas kami, kehidupan rohani kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi selamat kami dan Tuhanlah yang memungkinkan kami untuk menjadi kuat menjalani hidup yang Tuhan sediakan. Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di bangku pendidikan ataupun juga anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan dan teman hidup. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang akan memberikan kemurnian hati untuk terus berupaya melakukan yang terbaik demi meraih mimpi dan harapan mereka. Berdoa pula pada saat ini untuk penutupan bulan Kitab Suci. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami menghargai Kitab Suci, menghargai firman Tuhan yang sesungguhnya itu adalah suluh bagi langkah hidup kami. Ajari kami terus untuk merindukan firman Tuhan, merindukan Kitab Suci, dan hidup kami akan dipandu oleh Kitab Suci. Karena itulah terang yang Tuhan nyatakan kepada kami dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, untuk negeri di mana kami hidup ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memimpin. Biarkanlah negeri ini pada akhirnya tetap boleh merasakan damai dan sejahtera. Demikian pula pandemi yang melanda dunia ini, COVID-19 kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memungkinkan kami pada akhirnya boleh terlepas, boleh terbebas, boleh dimerdekakan dari COVID-19 ini. Karena kuasa Tuhan dan upaya-upaya terbaik dari setiap orang yang ada di muka bumi ini, yang percaya, yang juga berupaya untuk dengan sungguh-sungguh memohon dan meminta kepada Tuhan atas pembebasan. Bapak, perkenankan pada saat ini kami mengungkapkan doa ini dengan pengakuan bahwa apa yang kami sampaikan kepada Engkau adalah apa yang terbatas. Tuhan yang mendengar, jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarkanlah Engkau yang menyempurnakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud semangat kita dalam memuliakan nama-Nya. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. Yang mengingatkan kita demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 yang akan kita pujikan bait pertama dan baitnya yang keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih.
kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Engkau yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan kami saat ini, di mana firman Tuhan telah kami dengarkan bersama. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku firman yang hidup. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami serahkan kepadamu. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini, agar persembahan kami menjadi berkat dan karunia di dalam kami mewujudkan kerajaan-Mu di gereja kami. Berkati juga para bendahara jemaat dan siapapun yang menggunakan dana persembahan ini, agar dapat menggunakannya dengan bertanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mohon hanya di dalam kuasa dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, undurlah dari pertemuan ibadah saat ini. Ingatlah bahwa Engkau diutus ke dalam dunia ini untuk mewartakan kabar kesukacitaan, kebahagiaan. Mari bawa sukacita dan bahagia pada dunia dengan berani merangkul yang berbeda. Seperti Yesus yang merangkul orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Percayalah, tangan Tuhan akan membimbingmu. PKJ 258 ayat 1 dan 2. Mengiring
Saudara-saudariku, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa menguatkan engkau menghadapi hidup dan perubahan yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memenuhi engkau dengan damai dan kasih. Roh Kudus membimbing engkau untuk mengarahkan hidup pada kebenaran Allah, saat ini dan selamanya. Amin.